Selamat datang di Ini Podcast Punya BM. Halo budak-budak, selamat datang di Ini Podcast Punya BM. BM adalah Brigadir Mobile. Kita sekarang berada di Tumbuh Mujahidin. Ini adalah podcast pertama kita dengan bintang tamu yang luar biasa. Ada dua narasumber yang luar biasa. Ini adalah finalis dari Bujang Dara Gawai Dayak 2025. Ada Pedro dan ada Gaby. Tepuk tangan. Kalau di catatan saya, yang pertama ada Pedro. Itu betulnya Pedro atau apa? Nanti kita ngobrol ya. Dia adalah Brimob dan dia adalah juara 3 Bujang Gawai Dayak 2025. Karena 2026 mungkin saya akan menjadi Bujang ya. Terus ada Gaby, ini mahasiswa hubungan internasional, mantan pramugari. Juara 1 Dara Gawai Dayak 2025. Inilah dia, Pedro dan Gaby. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Kru-kru kita terima kasih ya. Kalau Pedro yang mana ya? Oh iya, pastinya saya. Jelas ya, terima kasih ya. Kalau ini Gaby, halo salam kenal. Saya belum kenal ya. Bener gak nih? Kalau Pedro adalah Brimob angkatan 46 juara 3. Ujang Gawai Dayak 2000 lagi. Nama lengkapnya apa, Bang? Nama lengkap saya Paskalis de Pedro, Bang. Biasa dianggap Pedro. Biasa dianggap Pedro ya, dianggap ya. Sapa Pedro. Zapa Pedro ya. Paskalis Dwi Pedro. Dwi Pedro berarti anak ke-7. Anak kedua dong, Bang. Anak kedua. Jauh banget ya. Gaby. Ya. Gini nama lengkapnya Gaby. Gaby Hilda Oge Mangundap. Gaby Hilda Oge Mangundap. Oge Mangundap. Gaby sering dikacau-kacau teman-teman dengan Gaby yang viral-viral lagu itu. Pernah ada ya juara 1. Pasti bilangnya kayak gitu. Pertama kali kenal pasti basa-basinya seperti itu. Mantan pramugari. Kapan? Itu tahun 2018 sampai 2020. Pas ini pandemi ya. Betul. Oke. Tema kita hari ini sebenarnya adalah wawasan warisan dan wawasan budaya Dayak di mata generasi muda. Ini mereka muda-muda banget. Kalau saya kan ya Darul Khasal lebih tepatnya ya. Oke, itu perkenalan singkat tentang mereka. Kita akan ngobrol soal tema kita ya. Gaby adalah juara 1 dan ini juara 3 ya. Kebetulan dia adalah Brimob nih yang punya podcast berarti ya. Oke. Kita mau tanya sebagai pembuka aja, kalian menjadi finalis dan juara di Bujang Dara Gawai Dayak. Menurut kalian apa sih arti budaya Dayak secara pribadi? Saya kasih kesempatan buat biasanya ladies first ya. Silakan Pedro. Oke. Kalau saya sendiri, kalau dengar kata budaya Dayak itu sendiri, saya langsung beranggapan tentang living culture ya, Bang ya. Living culture karena kita sebagai generasi muda, khususnya saya itu, living culture itu kehidupan dalam keseharian. Jadi saya sebagai generasi muda, saya juga harus mempromosikan apa yang saya punyai. Karena budaya Dayak itu banyak sekali, Bang. Jadi sub-sukunya aja banyak. Ada 405 sub-suku, Bang. 400 bro? 5 sub-suku, sebutkan 5 saja ya. Jadi pertanyaan deh, Bang. Ya jadi memang di satu daerah itu banyak bahasa, Bang. Jadi memang kami sebagai generasi muda harus, Bang, harus dipromosikan. Jangan sampai menjadi sebuah museum, tapi harus ditunjukkan. Oke, itu artinya budaya. Budaya bagi si Pedro ini harus ditunjukkan. Nah, sekarang Gaby udah lama cantiknya. Gaby, apa arti budaya Dayak bagi Gaby? Kalau saya pribadi itu lebih ke identitas pasti ya, Bang. Budaya itu bicara budaya itu tentang identitas. Jadi kalau misalnya saya dengan budaya Dayak sendiri, saya mau orang tahu bahwa Gaby ya identitasnya memang Dayak. Simbolnya seperti Oke. Kalau saya identitasnya apa ya? Pria. lebih jelas. Lebihnya nggak punya identitas ya kalau saya beneran. Iya, ini kan identitas Dayak. Kita emang sering ngobrol cewek Dayak nih. Dayak nih cantik-cantik gitu. Jadi kalau misalnya orang sudah mengenal misalnya Gaby dengan Dayak, oh itu udah pasti nggak bisa lepas. Identitas tuh nggak bisa lepas dari diri kita. Ini kalau baju kayak gini tuh udah pasti tahu sih. Ya. Jadi Gaby Dayak gitu ya.
Gebi pernah ya, aduh. Kenapa ikut ini gawai kemarin Bujang Dara itu? Kenapa? Ladies first, silakan benar ini. Kalau Bujang Dara itu sebenarnya ketertarikannya itu udah lama Bang. Gaby tuh kayak pengen ikut. Nah, cuma ketika dulu itu belum ada kesempatan dan waktunya mungkin. Dan lebih ke nggak paham nih gimana sih cara alur ikut pemilihan ini. Nah, di tahun ini mungkin udah rezekinya. Jadi kebetulan ada teman dari salah satu sanggar itu yang ngajakin Gaby untuk jadi finalis Bujang Dara. Sanggar apa? Dari Sanggar Sape. Sanggar Sape. Terima kasih Sanggar Sape yang sudah mengantarkan Gaby dan menjadi juara saat di hati Dewan Juri. Wah, deh pacarnya dah. Abang kenapa? Kan Brimob nih susah nih bagi waktunya nih. Apa terpikir untuk ikut gitu? Ada motivasi apa sih? Jujur ya Bang, jadi 2019 juga pertama kali saya ikut lomba tuh Bang. Oh, udah Isma ikut di 2019. Udah di Brimob belum? Belum. Oh, belum di Brimob. Brimob saya ikut lomba untuk pertama kalinya nih Bang, Bujang Dara Gawai. Dan itu pesertanya waktu itu tidak dibatasi, 60-an peserta itu sampainya. Dan saya usianya masih 17 tahun Bang. Sweet 17. Jadi di pikiran saya waktu itu hanya untuk belajar Bang. Karena saya berpikir bahwa dalam setiap proses yang saya lalui itu adalah menuju ke arah yang lebih baik. Jadi saya nggak mikir menang, apapun hasilnya saya akan tetap lanjut ketika. Jadi setiap tahun saya ikut lomba Bang. Terlibat gawai daya terus 2020. Iya, ikut 2020 itu melukis perisai Bang. Oh, beda lagi. 2021 lomba nyanyi Bang. 2022 lomba nyanyi masuk 10 besar aja. 2023 sempat off dulu. 2024 lomba nyanyi lagi masuk juga 10 besar pada 2025 itu. Bujang Dara dan menjadi pendamping 2 atau juara 3. Hebat. Saya sorot saya sendiri ini. Oh. Kalian Udah kedengeran ya, makanya enggak tepuk tangan ya. Bang, ini santai-santai aja ya. Ini namanya adalah ini podcast punya BM. BM itu adalah Maulidan. Bukan. Beda lagi Bang. BM tuh Brimob ya. Si Brimob M-nya apa? Brigade Mobile Bang. Oh, Brigadir Mobile. Oke, bukan mobil ya. Udah berani banget di sini, bercanda aja tuh. Oke. Gimana? Kalau di sini bagaimana latar belakang kalian memberi perspektif untuk terhadap budaya? Jadi latar belakang kalian ini Brimob sekarang akademik ya, masih mahasiswa ya? Mahasiswi ya? Ini dari dulu. Ya kalau perspektif saya sebagai orang Dayak ya Bang ya, apalagi profesi saya sebagai Brimob juga, saya punya personal branding sendiri Bang. Oh, saya baru mengubahnya setelah saya menjadi pemenang. Oh gitu, Pak Polda Bang. Pak Polda, jadi nama ide saya itu Pak Polda. Kadang kan mereka panggil Pak Pol. Ya. Jadi Ditambah Danya. Danya itu Dayak. Dayak. Poldanya polisi Dayak Bang. Jadi Polda itu polisi Dayak. Oke, thank you. Ini Instagramnya itunya nickname-nya Pak Polda. Oke, ada 2 makna. Tapi nggak apa-apa, keren juga. Kalau gini gimana gitu? Membawa perspektif budaya ya Bang dengan latar belakangnya sekarang. Kebetulan kan Gaby sendiri itu mahasiswi hubungan internasional. Dalam hubungan internasional itu kan ada diplomasi. Dia ada diplomasi budaya. Cuma kalau untuk perspektifnya itu sendiri biasanya kalau dari program studinya itu kan biasa ada student exchange atau ibaratnya itu kayak kunjungan ke kampus luar. Nah, cuma kalau Gaby kebetulan memang kemarin karena sempat kerja juga, jadi itu belum pernah langsung. Jadi pengen nanti kalau misalnya pengen seperti ini. Apa sih yang akan Gaby bawa? Akan baju seperti ini terus atau? Nggak cuma baju. Kalau baju kan pasti udah yang kita pakai, aksesoris itu udah langsung terlihat ya. Mungkin lebih mengenalkan kayak budaya. Kalau Gaby concernnya mungkin lebih bahasa ya, karena di bahasa Dayak itu kan banyak dan beragam. Iya 400 lebih tadi ya. Jadi mungkin dengan itu orang tuh lebih tahu gitu, oh ternyata Dayak tuh sekaya ini ya budaya dan Budayanya, bahasanya. Oke, Ahe lah ya. Ahe itu aku. Ahe itu saya. Ahe ya. Ahe nanya lagi kepada elu. Kata gabungan Dayak dan
Ahe answer my quiz. Kayaknya udah gabung-gabung ya. Oke, santai aja nih. Pertanyaan berikutnya ini agak, aduh, saya nanyanya agak takut ini. Jadi Mas jawabnya agak takut gitu ya. Apa tantangan? Wah, tantangan kan juga tantangan besar kalian berdua anak muda zaman sekarang dalam melestarikan budaya Dayak. Sorry, saya bukan Dayak, saya Melayu. Saya juga kadang ogah-ogahan gitu untuk melestarikan budaya gitu ya. Buat kalian anak muda apa tantangan terbesar untuk melestarikan budaya Dayak, Budaya Dayak. Kalau bagi saya sih Bang, sebenarnya hal kecil yang sebagai tantangan kita itu, mereka itu tidak mau mengakui bahwa siapa dirinya, dari mana asalnya gitu. Hal kecil Bang, mungkin pergi ke suatu tempat atau suatu daerah, sebenarnya jika kita mau menunjukkan siapa kita, tinggal menggunakan busana Dayak atau batik atau dengan kultur yang kita punya gitu. Itu kan menunjukkan hal kecil tuh Bang. Cuman karena anak muda sekarang mungkin mengikuti tren ya Bang ya, zaman, jadi kayak berpikir bahwa kultur seperti itu udah kuno. kultur itu enggak culture ya. Yalah. Culture Indonesia. Oh iya bener juga ya. Jadi pertanyaan terakhir ke Pedro adalah apa tantangan terbesar anak muda zaman sekarang dalam melestarikan budaya? Tidak mengakui, ya tidak mengakui. Misalnya dari Dayak nih, pura-pura konkana. Padahal dialeknya juga ya Ketahuan sebenarnya ya sih. Kayak gitu. Ada sih. Iya ada sih. Kita ribut nama ya. Kalau kamu game pakai kamu ya. ya. Wadah. Lebih sopan. Oh iya lebih sopan. Kalau Pedro pakai kau. Lebih kasar. Kalau Gaby gimana? Kalau Gaby sendiri, menurut Gaby tantangan untuk anak muda itu mungkin lebih ke masing-masing individu, itu dimana nggak ada kesadaran diri nih Bang. Sadar diri ternyata bahwa kita masing-masing pribadi itu memiliki tanggung jawab untuk melestarikan budaya. Tuh, jadi tidak ada kesadaran diri dan mungkin lebih ke cuek. Jadi kayak mikir apa sih budaya, nggak berpengaruh langsung juga dengan apa yang aku lakuin saat ini gitu. Mungkin dari perspektif Gaby mikirnya kayak gitu. Jadi sehingga itu menjadi tantangan gimana kayak kami yang udah kayak Bujang Dara ini kan sebagai representatif pemuda-pemudi Dayak ya. Jadi berperan juga nih untuk mengajak teman-teman, ayo lebih sadar lagi bahwa budaya itu peran kita juga untuk melestarikannya, untuk menjaganya. Wah, tepuk tangan dong buat Gaby. Saya akan bangga sebagai pemenang. Lah ada sebagai pemenang ya, enak banget nih. Ya terpukau loh. Sebenarnya saya tidak dengar dia ngomong apa, saya lihat matanya aja tadi. Nggak tepuk tangannya aja. Wah. Iya juga ya kalau dipikir-pikir ya. Betul. Cuek gitu kan. Ada lagunya kan? Stay Cuek-cuek. tuned. Oh yalah. Ada nona Daya ada sih. Benar ada gitu. Kalau kita nge-uploadnya ini lama ini, jokes ini udah nggak berlaku lagi. Kalian berdua main sosial media? Oh main dong pasti deh. Pasti apa? Instagram, TikTok main. X, Twitter, main deh. Pet no lagi ya. Gaby main semua. Main. Tapi lebih aktif Instagram dan Lebih aktif Instagram. Berarti Pedro juga lebih aktif Instagram. Aku mau tanya soal sosial media ya untuk kalian memperkenalkan budaya positif atau negatif nggak sih? Kalau tadi kan namanya udah jelas diganti jadi Pak Polda. Nah kita tanya ke Gaby. Apa peran media sosial dalam mengenalkan budaya lokal? Tentunya ini positif atau negatif nggak ya? perannya pasti besar sih Bang. Dan Gaby melihatnya dari peran positifnya. Karena kan sosial media ini cakupannya luas, nggak cuma nasional. Tapi kalau misalnya kita menggunakan dengan baik, mengemas konten dengan baik untuk mempromosikan budaya, itu bisa menjangkau lebih banyak penonton internasional, mancanegara seperti itu. Oh, positif banget berarti ya. Oke, berarti abang jawabannya adalah positif. Pak Polda gimana sekarang? Lebih karena udah punya nama sendiri ya Bang ya. Jadi lebih kayak orang anggapnya lebih nyaman gitu kan Bang. Jadi apa yang kita posting, apa yang kita buat, karya-karya pun mereka dukung. Oh, banyak like, banyak share lah ya sekarang. Follower gimana? Mau beli follower enggak? Ada 10 kali, ada 1 juta saja ya lah jadi. Nanti itu di belakang aja ya.
Gimana? Konten gimana dengan abang yang sekarang menjadi Limo desainer? Bisa sih karena kan ya namanya pekerjaan juga nggak full time gitu kan Bang ya. Jadi di sela-sela ada waktu break, jadi kita sempatkan waktu untuk buat konten. Oh, Jadi waktu-waktu senggang tuh bisa lah. Kalau Gaby ada konten Dayak-Dayaknya atau gimana? Sorry. Gaby ini juga Muse ya? Muse Histeria. Wah, Muse. Model. Multi talent. freelance model, mahasiswa, juara, Sibuk banget berarti ya. Tapi lu sibukin aja menyibukin diri. Ada konten Dayaknya khusus. kemarin lebih banyak itu mungkin pakaian adat. Oh, jadi photoshootnya pakai. Betul. Oh, ada. Itu udah ini sih, oke sih. Kalau kita cowok-cowok suka sih lihat. Iya. Memanjakan mata banget ya. Oke. Itu ya Bang ya. Refresh total ya. Untuk Pedro nih, bagaimana budaya Dayak kamu bawa dalam tugas sebagai demo? Ya. Kalau bagi saya Bang ya, apalagi 1 tahun kemarin itu yel-yelnya pakai salam Dayak Bang, itu membuat bangga Dayak, orang Dayak. Adil Kak Talino, Adil Kak Talino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus. Itu jadi pembuka salam untuk yel-yel Bang. Jadi itu adalah salah satu cara Dayak itu dikenal bukan hanya di dalam tapi salamnya juga. Ya, salamnya. Aku make kok soalnya. Make ya Bang ya. Kalau aku nge-MC di acara yang ada non muslim Dayak, biasanya aku bukanya pakai itu. Dan saya pikir juga itu bukan hanya khusus di acara Dayak ya Bang. Semua oke, benar. Banyak kan juga anggota dewan juga pakai. Ya. Salam nasional. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Sesuga, Basengat Kajubata, salam kebajikan, Om Swastiastu, salam. Jadi kalau pelaksanaan kegiatan pekerjaan gitu Bang, jadi kalau misalnya salam itu diucapkan, mereka langsung Udah ini ya, ngomong gitu ya. Tapi harus ada nada tertentu enggak kalau arus atau harus? Arus. Enggak, beda ya. Harus ada nada tertentu. Pokoknya jawabnya 3 kali aja. Ya, 3 kali. Kalau di Brimob, jadi kalau abang tampil atau abang maju ke depan, membuka salam dengan Adil Kak Talino. Artinya apa sebenarnya? Adil Kak Talino itu kan adil terhadap sesama manusia. Atalina itu kan manusia ya. Kemudian Bacuramin Kak Saruga bercermin pada kehidupan di surga. Jadi kehidupan yang baik, Basengat Kak Jubata. Jadi kehidupan kita itu semua akan dari yang di atas Bang. Wih, bagus banget tuh dia doanya. Filosofi tersendiri. Akan saya pakai terus kayaknya nih. Oh, harusnya tadi kita bukanya Adil Kak Talino. Salah. Atau kita buka ulang dulu ya. Oke, kita ulang lagi ya. Nanti di podcast yang kedua aku buka pakai itu ya. Untuk Gaby, apakah ada momen saat budaya Dayak kamu tunjukkan saat masih di pramugari dan sekarang kuliah di AI? Tadi sudah dijawab singkat ya, karena belum sempat turun untuk ini, tapi kayaknya mau yang tahu yang pramugari lah. Kalau yang momen ya Bang, tuh ketika pramugari sih. Jadi itu ada teman waktu itu kebetulan dia dari luar negeri. Nah jadi kayak ngobrol singkat gitu dan Gaby bilang dari Kalimantan Barat. Nah di situ Gaby cerita bahwa Kalimantan Barat itu setiap daerah, even kecamatan atau kampung itu bahasanya udah beda. Nah di situ dia kayak tertarik dan kayak baru tahu gitu. Oh ternyata sebanyak itu ya bahasa gitu. Jadi kayak antar kampung juga belum tentu tahu dan mendalami bahasanya gitu kan. Oke, harus Lebih dari itu ya, lebih ke bahasa ya. Kalau aku belum menjelajah ke, kita nyebutnya hulu ya, ke daerah sebelah sana ya. Kalau Gaby di Sangau ya. Kalau Bang Pedro Ambawang Kuburaya. Kalau aku Sambas. Itu beda banget ya. Ubiak Sambas ke Melayu ke gitu. Kalau di kuliah belum sempat karena emang masih belum terjun ke lapangannya. Semoga nanti emang sudah tugasnya kalian ya sebagai Dara ya dan Bujang untuk memperkenalkan budaya Dayak ya. Waktu jadi pramugari ya di knowledge-nya ya menyampaikan kepada orang. Speak English atau speak Dayak? Of course, aku nggak bisa bahasa Inggris. Apa nilai budaya Dayak yang paling kamu pegang di dunia profesional ini? Nilai budaya Dayak itu yang paling saya kenal itu ya mungkin sama lah ya. Sama ya jawabannya 2 ya. Ya maksudnya lebih spesifiknya memang kekayaannya ya. Kekayaan yang dimiliki oleh orang Dayak sendiri. Itu tadi yang seperti di awal tadi bahwa
kebudayaannya yang berbeda-beda setiap daerahnya. Jadi itu mempunyai filosofi dan nilai masing-masing. Jadi itu yang membuat karakteristik orang Dayak itu sangat dikenal. Kuat sih kalau Dayak ya. Dari logam, dari pakai tato. Tato ya. Betul. Kok bertato abang? Saya enggak. Oh enggak, di Kalau Brimob nggak boleh ya? enggak boleh. Nggak boleh. Kalau di tuh kan teman aku cewek-cewek yang Dayak juga Ada tato. tato. Itu ada di daerah Identitas sendiri. Ya identitas bang. Ada daerah sendiri yang memang Mewajibkan. Mewajibkan harus pakai. Kalau sorry ibu-ibu kolot biasanya mikirnya kan preman ini gitu, kriminal ini. Kalau semakin ke sini aku itu adalah seni ya. Seni. Identitas juga. Identitas. Dan biasanya tato itu di daerah yang memang dia dilestarikan itu memang menunjukkan kasta juga bang. Ya. Jadi kasta. setiap tatonya itu punya makna dan nggak semuanya. Misal saya dengan Pedro mungkin tatonya berbeda Ya. karena mungkin berbeda kasta atau posisi jabatan di daerah tersebut kayak gitu. Tahu nggak kalian kasta-kastanya? Belum ya. Tapi kalau yang bulat-bulat Bunga terong. bunga terong itu apa? Ya, bunga terong itu sendiri makna tatonya yang saya ketahui itu bahwa kalau orang punya tato bunga terong itu artinya dia udah pernah merantau. Ya. Oh, kalian dong. Kan merantau ke sini. Anak rantau. Merantau. Merantau nggak sih abang? Abang bukan pedalaman sih. Oh, iya, Bang. iya. Itu jalan trans bang. Iya. Nggak merantau. Nggak merantau. Wah, pergi kerja. Jadi bekerja bang ceritanya. Kalau aku Melayu pakai tato itu masalah nggak? Kalau dari perspektif Gibi tuh tato kan balik lagi ke diri sendiri Oh, ya iya. bang. Asalkan penggunaannya atau ketika kita membuat tato itu kita tahu dulu maknanya apa. Gitu. Oke. Sehingga ketika ada orang mungkin tanya, kok kamu ada tato Tato ini ini, gitu. Ya, jadi Oh, kita aku pernah tahu nih merantau. maknanya apa. Itu ya bebas sebenarnya ya, tidak ada ketentuan. Tapi kalau tahu maknanya bisa lah menjelaskan. Oh ini kepada jadi orang-orang. tato ini saya pernah ini ya kan setidaknya tahu. Putus cinta. Tapi kalau ngomong-ngomong soal tato ya, film-film mafia tuh kalau mau balas dendam tuh dilihat dari tato-tatonya. Iya. Itu Iya. tadi itu kasta itu ya. Bikin ini sendiri, circle sendiri. Enggak juga. Enggak juga. Pertanyaan macam apa itu ya? Oke. Ada pertanyaan tambahan dari kalian? Banyak. Kita berapa menit ini ya? Kita lanjut aja ya berarti ya. Harapannya untuk generasi muda Dayak lah lebih tepatnya. Ada nggak dari Pak Pedro? Kalau dari saya sendiri sih harapannya khususnya untuk generasi muda jangan takut dan jangan malu untuk mengakui siapa kalian, siapa dan dari mana kalian. Tetaplah berusaha dan tetaplah berproses karena kesederhanaan dan kekurangan yang kalian miliki seseorang akan melihat kebesaran dari hal itu. Itu kan Pedro. Deep banget. Pedro ini nama panjangnya Pedrosa bukan? Kak Gebi, silakan kamu jawab. Pesan ya. Kalau Harapan. Pedro kan mungkin secara umum, semua ini Gaby mungkin pesan membawa budaya sedikit. Jadi mungkin mari kita anak muda lebih aktif lagi mempromosikan budaya yang kita miliki. Karena budaya Dayak itu sangat kaya, sangat beragam, dan sangat mahal bagi Gaby pribadi. Setelah Gaby mendalami kemarin karantina, dan setelah berproses dalam jabatan sebagai Daragaul, baru terbuka semakin luas pandangan kalau ternyata budaya ini memang nggak bisa ditinggalkan. Dan jangan sampai punah. Karena budaya yang punah itu artinya hilang identitas kita. Ya, itu tangan juga dong. Intinya, kalian harus memperkenalkan ini, jangan malu. Betul. Jadi buat teman-teman semuanya mau itu Dayak, mau itu Melayu, mau itu Cina ya, kalian jangan malu mengakui kalau kalian tuh Dayak. Betul. Terus itulah identitas kalian yang akan kalian bawa sampai kalian tidak ada di dunia ini lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ini podcast punya BM ya, bukan Bob Maulidan, ini punyanya Brimob ya teman-teman ya. Ada Kak Talino, Pak Curamin, Kak Saruga, bahasa ingat Kak juga. Harus. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.